Shalom Jemaat GKI yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam Bina Iman. Dan kali ini kita akan membahas satu firman Tuhan, yaitu jadilah menurut perkataanmu, yang terambil di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat dan mendengarkan sebuah klip lagu terlebih dahulu. Mungkinkah ini dapat terjadi? Terlalu besar ku tanggung sendiri. Dengan apakah aku berdiri menghadap derita, hinaan dunia, orang katakan aku durjana, jadi tanda selamanya. Mungkinkah aku jadi jarimu, mengambil pilu di waktu mudaku? Mungkinkah aku jadi matamu, menghadap derita, hinaan dunia, orang katakan aku durjana, jadi tanda selamanya. Derita ini sungguh terjadi, walau sakit tanggunganku, ku takkan menghindari. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, ku hanya hamba orang katakan aku durjana, jadi tanda selamanya. Derita ini sungguh terjadi, walau
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari klip lagu tadi kita dapat semakin memahami tentang penderitaan seorang Maria dan juga bagaimanakah Maria tetap taat di dalam segala penderitaan yang sedang dia alami. Perkataan Maria di dalam ayat ini, yaitu jadilah menurut perkataanmu, merupakan satu wujud ketaatan dari seorang Maria, yaitu ketika dia menerima sebuah panggilan untuk menjadi ibu dari seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bapak Saudara, ketika Maria mengatakan jadilah menurut perkataanmu, maka Maria juga sadar akan segala konsekuensi yang dia alami, segala penderitaan yang mungkin saja akan dia alami. Yang pertama, Maria bisa saja kehilangan Yusuf, tunangan yang sangat dia kasihi, yang sebentar lagi dia akan menikah dengan Yusuf. Karena didapati Maria telah hamil lebih dahulu, bisa saja Yusuf berpikir negatif lalu akan meninggalkan Maria. Dan kenyataannya begitu, Yusuf akan meninggalkan Maria. Dan konsekuensi yang lainnya adalah Maria bisa saja dikucilkan oleh keluarganya, bahkan oleh lingkungan di sekitarnya. Bahkan sangat mungkin Maria akan kehilangan nyawanya. Sebab hukuman dari orang yang berzinah ialah dirajam dengan batu. Bapak Saudara, inilah konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang Maria. Namun Bapak Saudara, sebagai seorang hamba yang taat, Tuhan tidak pernah meninggalkan Maria. Tuhan menyertai Maria, Tuhan membela Maria. Bahkan ketika Yusuf akan meninggalkan Maria, Tuhan sendiri yang datang, Tuhan sendiri yang mengingatkan melalui malaikat kepada Yusuf bahwa Maria sedang mengemban tugas dari Tuhan. Bapak Saudara, penyertaan Allah senantiasa mendampingi setiap orang yang melakukan kehendak-Nya. Karena itu seharusnya hal ini meneguhkan iman kita. Kita tidak perlu takut untuk taat kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada risiko, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Namun percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Saudara, apa yang membuat Maria taat? Apa alasannya? Apa dasarnya Maria taat? Ada satu hal yang dinyatakan di ayat tadi, yaitu Maria menyadari bahwa dia adalah hamba. Kata hamba di sini memakai kata dasar yaitu doulos, saudara. Artinya budak, seorang yang tidak memiliki hak sama sekali ketika dia sudah dibeli, ditebus oleh tuannya. Sehingga Maria taat dengan sepenuh hati karena dia menyadari siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah hamba yang tidak punya hak dan dia taat kepada Tuhan sebagai tuannya. Hamba Tuhan di masa ini bukanlah seorang yang belajar di sekolah teologi semata-mata, saudara. Bukan seorang yang belajar di STT. Hamba Tuhan sesungguhnya juga seperti Maria, orang yang biasa, orang yang sederhana. Sebab hamba Tuhan adalah seorang yang sudah dipanggil, ditebus oleh Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Karena itu barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dialah hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menelusuri hidup kita. Apakah kita sudah menjadi hamba yang taat kepada Tuhan? Atau seringkali kita masih bernegosiasi dengan Tuhan? Maria sebagai hamba yang taat, dia sama sekali tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Dia tidak menyatakan berbagai syarat ketika dia mau taat kepada Tuhan. Dia tidak katakan saya mau taat tapi ini dan itu. Maria tidak melakukannya. Maria taat total kepada perintah Tuhan. Saudara, mari kita renungkan. Apakah kita ini sudah taat seperti Maria? Atau seringkali kita masih bernegosiasi dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau taat jika hal itu menguntungkan saya. Tuhan, saya mau taat jika perintah Tuhan itu masuk akal.
Tuhan, saya mau taat jika ini dan itu, jika ini dan itu, dan seterusnya. Biarlah di momen Natal ini kita bisa melihat sosok Maria yang taat kepada Tuhan. Dan saya berdoa bagi seluruh jemaat GKI, kiranya di momen Natal ini, bagi saudara menghadapi segala tantangan, menghadapi segala pergumulan hidup saudara, saudara dapat tetap taat kepada Allah, mengikuti kehendak Allah, menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.